Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li rabbil khassana bi Muhammadin wa anqasna min zulmatil jahdi wad dayajir. Alhamdulillahi alladhi hadana bi 'abdihi al-mukhtar man dana ilayhi bil idni wa qad nadana. لبيك يا من دلنا وحدانا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك الجل وجمعنا في كل ازواج وعلى اله وصحبه يا نور اما بعد. أيها الحاضرون jamaah syukurullah ahad malam Senin, semoga kita semua yang hadir disehatkan badan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dihilangkan semua kesusahannya, diganti dengan kebahagiaan dunia hingga akhirat. Amin Allahumma amin. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memiliki para malaikat yang berkeliling jalan-jalan mencari ahli zikir. Allah mempunyai malaikat yang dimana tugasnya mengintai orang-orang yang berzikir. Jika mereka menemukan satu kaum yang sedang mengingat Allah, mereka berseru, mari kita semua kalian menuju kebutuhan hamba. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah ini dikatakan bahwasanya memang ada tugas malaikat yang mencari-cari orang-orang yang duduk di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat itu bertugas mencatat semua apa yang kita minta, apa yang kita hajatkan dan apa yang kita inginkan. Malaikat itu turun berbondong-bondong mengajak temannya untuk mendampingi kita, di mana apa yang kita minta insya Allah dia akan laporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika seandainya kita bisa melihat mata ini terbuka, kita bisa memandang tamu-tamu yang tidak kelihatan. Banyak tamu-tamu yang tidak kelihatan, terutama tamu-tamu yang diutus oleh Allah, yaitu para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini tamu-tamu semua catatan. Ada di kanan, ada di kiri, di depan kita. Yang mencatat. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lalu para malaikat itu mengelilingi mereka dengan sayap-sayapnya sampai langit dunia. Tidak dikelilingi dengan sayap-sayap sampai langit-langit dunia. Berarti ruangan ini dikelilingi dengan sayap-sayap para malaikat. Nah, kita zikir dari awal hingga kita zikir tidak terputus jemaah. Sambung menyambung dari maghrib zikir baca kitab, sudah kitab Isa, sudah Isa dengarkan nasihat. Inilah yang namanya majelis ini non-stop. Maghrib salam zikir, sudah zikir sunnah, sudah sholat sunnah baca kitab, sudah baca kitab langsung sholat Isya, sudah sholat Isya dengarkan nasihat. Inilah yang dinaungi oleh sayap-sayap para malaikat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, melanjutkan kemudian Rabb, kemudian Tuhan, mereka bertanya kepada mereka dan dialah yang maha tahu kepada mereka. Walaupun Allah tahu apa yang kita bikin di sini, tetapi setelah malaikat naik, Allah bertanya sama malaikat, wahai malaikatku, dari mana kau? Ini bahasa kita ini. Dari mana kau? Saya tadi ya Allah turun di muka bumi, ini malaikat bilang. Saya tadi turun di muka bumi. Di jalan di Tondro depan kuburan ada zikir setiap hari Minggu di sini. Itulah perannya. Ada zikir setiap hari Minggu di sini. Ada yang rajin tidak pernah bolong-bolong, ada pengeluaran 1 minggu 1 bulan 1 kali datang. Ada yang ini, ada yang itu, ada yang ini lah perannya. Makanya mereka berkata, mereka ini siapa? Malaikat. Lalu mereka menjawab pertanyaan Allah. Ya Allah, mereka bertasbih. Kita bertasbih dan tidak. Ya Allah, mereka bertasbih. Mereka
memahasucikanmu dengan bertakbir. Takbir tadi kita bertasbih sudah. Mereka memahasucikan dirimu dengan takbir, mengagungkan namamu dengan tahmid, memujimu dengan memuliakanmu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Lalu Allah kembali bertanya kepada mereka, apa yang dikatakan oleh Allah? Apakah mereka melihatku? Katanya itu malaikat, malaikat, apakah semua hambaku di dunia ini pernah melihat saya? Malaikat bilang, tidak ya Allah, dia tidak pernah melihatmu, tetapi dia sujud kepadamu. Bagaimana nanti kalau dia bisa melihatku? Dalam kitab ini dikatakan mereka menjawab, demi Allah, mereka tidak melihatmu ya Allah. Allah berkata kepada malaikat kembali, bagaimana seandainya mereka bisa melihatku? Lalu malaikat menjawab, seandainya mereka bisa melihatmu ya Allah, pasti mereka sangat bersungguh-sungguh dalam beribadah, karena beda hal yang dilihat dengan beda hal yang tidak terlihat. Hanya malaikat mengatakan, dia tidak pernah melihatmu ya Allah, tetapi dia sujud, bertasbih, bertahmid, bertahlil kepadamu. Lalu malaikat lalu ditanya lagi, mereka sungguh-sungguh dengan doanya, wahai malaikatku. Ya Allah, ada yang serius dalam berdoa, ada orang yang lalai dalam berdoa, ada orang cuma lewat duduk-duduk di depan saja. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, semua yang duduk di dalam, yang duduk di luar, yang lewat, bahkan di belakang, depan, kanan, kiri, bahkan semua binatang-binatang yang berterbangan, semua dapat pahala. Di mana orang yang melihat dan melewati tempat ini, walaupun dia tidak singgah, dia lewat saja, dapat pahala. Bagaimana dengan kita yang ada di dalam ruangan? Orang yang duduk saja, orang yang lewat saja sudah, subhanallah, sudah dapat semua. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, melanjutkan sabdanya, Allah berkata, lalu apa yang mereka minta kepada? Ada yang minta disehatkan, ada yang diminta disukseskan proyeknya, ada yang diminta supaya anaknya ini, ada yang diminta supaya yang susah jadi mudah. Banyak permintaan di sini Allah. Lalu Allah menjawab, mereka meminta surga. Catat, ada yang minta surga, ada yang minta masuk neraka di sini? Hah? Ada ya? Tentu kita semua minta surga. Alhamdulillah. Ada yang minta surga. Mereka menjawab, demi Allah, wahai Rabb, mereka tidak melihat. Allah berkata, bagaimana seandainya mereka bisa melihat Allah? Apakah mereka sudah melihat surga? Sampaikan ke wahai malaikatku, sampaikan kepada mereka, orang yang tidak pernah memandang surga, maka pandanglah dan hadirlah di majelis-majelis ilmu. Itulah surga sesungguhnya yang nanti kita bawa nanti kenikmatan surga yaumil akhir nanti. Ini surga. Jadi kalau kita bertanya, di mana surga di dunia? Surga di dunia itu di dalam majelis-majelis ilmu, taman-taman surga. Lalu dikatakan lagi di dalam riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Allah berkata, lalu daripada mereka meminta perlindungan, ya Allah dia minta pertolongan, ya Allah dia minta begini, dia minta begitu. Lalu Allah berkata kepada mereka, wahai malaikat, mereka menjawab, demi Allah, mereka tidak melihatmu ya Allah, tapi dia minta surga. Mereka tidak pernah melihatmu ya Allah, tapi dia minta kesehatan, dia minta rezekinya dilancarkan, dia minta urusannya dilancarkan. Nah, jadi rezeki bukan hanya dikatakan di dalam kitab ini, rezeki apapun yang kita minta itu bisa saja ditukar. Ada orang minta kemudahan tapi dikasih rezeki. Ada orang minta rezeki dikasih kemudahan. Ada orang minta kesehatan tapi dikasih, ditukar-tukar itu doa. Jadi misalnya di sini ada yang minta rezeki, di sebelah kanan ada yang minta rezeki, di sebelah kiri ada yang minta supaya disehatkan. Biasa itu doa yang minta rezeki dikasih sama yang minta kesehatan. Yang tidak minta kesehatan dikasih. Di apa namanya? Tukar-tukar. Di dalam riwayat yang lain dikatakan, beliau melanjutkan, Allah berkata, maka aku pastikan kepada kalian semua, orang yang meminta doa kepadaku, tidak ada satupun doa yang tidak dikabulkan kecuali dia sabar menunggu. Ada orang ini hari berdoa diterima doanya, ada 1 minggu kemudian baru diterima.
kebutuhan kita masing-masing. Ayo hadirin jamaah syukurullah, salah satu malaikat ini penasaran. Ada salah satu malaikat berkata, namun di antara mereka ada fulan bin fulan. Di antara mereka ada fulan bin fulan. Mereka datang hanya karena ada keperluan. Mereka datang karena hanya ada keperluan. Dia menjawab, mereka semua adalah teman duduk, dan tidak ada sengsara orang yang duduk bermajelis bersama dengan mereka. Tidak ada orang sengsara di tempat ini yang duduk bermajelis. Dalam kitab ini dikatakan, kecuali mereka mendapat semua kebahagiaan. Kalau dia tidak dapat kebahagiaan di dunia, insya Allah di yaumil akhirat nanti akan diganti kesusahannya di dunia dengan kebahagiaannya di akhirat. Karena Allah sudah janji kita. Selanjutnya, penjelasan hadis. Dalam hadis ini terdapat keutamaan majelis orang-orang soleh, majelis yang di dalamnya tidak ada cacian, majelis yang di dalamnya tidak ada kufar, majelis yang di dalamnya tidak ada benci-membenci, majelis yang di dalamnya hanya mengucapkan tahlil, tasbih, istighfar, tidak ada ucapan. Makanya kalau kita hadir majelis ini, yang pertama dan utama bersihkan hati kita dari prasangka, supaya doa tak diijabah. Hilangkan itu prasangka, hilangkan semua itu kebencian. Karena jangan kita duduk di satu tempat baru yang kita dengar benci terus, kebencian. Makanya mereka semua akan dijamin oleh Allah ketika dia tinggal. Seandainya kita mengetahui di mana Nabi Muhammad SAW bersabda mengatakan, mereka semua adalah teman duduk, dan tidak ada sengsara orang yang bermajlis duduk di majlis ilmu kecuali dari rumahnya. Seandainya ada orang keluar dari rumahnya membawa beberapa pikul dosa, seandainya ada orang tadi keluar dari rumahnya membawa dosa maksiat, membawa dosa-dosa beberapa pikul, dia pikul itu dosa, dia masuk duduk bermajlis, maka semua dosa yang dia pikul tadi dari rumah menuju ke sini habis, kecuali dia bikin lagi beberapa pikul di luar sana. Kalau dari rumah dia bawa ke sini habis dosanya. Tapi setelah dia duduk di sini keluar lagi, dia bikin lagi beberapa pikul. Yang tadi dari rumahnya dia cuma bawa 10 pikul, keluar dari majelis bertambah 11 pikul. Makanya harus dijaga. Apa yang dijaga? Mata, lisan, pendengaran, hati, kalbu, kaki. Jaga semua itu. Di sini dikatakan lagi yang terakhir, berzikir membaca Quran. Berzikir membaca Quran. Saya mau tanya, tadi zikir kita ada bacaan Quran tidak? Ada. Dibaca oleh Habibi tadi, inna fatahna laka fathan mubinan liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika, dan seterusnya. Itu ada. Setelah itu baca Al-Fatihah, ayat Quran tidak itu. Seandainya ada orang duduk tadi sempat membaca 1-2 ayat dalam Al-Quran, lalu dia tambah tasbih, dia tambah bertahmid, dia bertambah bertahlil, dia bertambah kalimat thayyibah, semua yang dikatakan di dalam hadis ini sudah semua dilakukan. Baik bacaan Qurannya ada, tasbihnya ada, tahlilnya ada. Tadi pada saat sudah salat maghrib, la ilaha illallah, itu dikatakan tahlil, bertasbih subhanallah. Sebelum kita mahallul dia, subhanallah alhamdulillah lam tasarrumuhu tara'an wa min fadri wa fadri bi hayatin tamami wa hamdi falamma astaqbaltu bi ismi rabbil khalqi wa da'atil habiba sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahu badrun fit tamam sallallahu ala Muhammad. Kenapa kita disuruh berdiri? Kenapa setiap kita mendengar mahallul qiyam dianjurkan untuk berdiri? Kenapa? Ada yang sudah tahu itu. Kenapa kita dianjurkan berdiri itu pada saat mahallul qiyam? Mahallul qiyam ini makanya diawali ya Nabi salam
yang tidak dihadiri oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada mahadul qiyam yang dikumandangkan tanpa tidak ada Nabi masuk. Cuma mata ini ada yang bisa merasakan, ada yang bisa melihat, ada yang tidak bisa melihat. Mahallul qiyam itu tanda penghormatan seorang hamba kepada nabinya. Salam ya Nabi, salam ya Nabi, salam kepadamu wahai Rasulullah, silakan kau masuk. Makanya mahallul qiyam itu di samping bersalawat disuruh berdiri, di samping juga kita dianjurkan untuk memperbanyak doa-doa di dalam mahallul qiyam. Marhaban ya marhaban ya nurul aini, marhaban ya kal Husaini, marhaban marhaban, selamat datang wahai nur. Nurnya siapa? Nurul aini, nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira kalau kita diundang dalam suatu pesta di gedung, ada wali kota atau ada muktamar, masuk Pak Gubernur, berdiri semua atau tidak? Berdiri. Apa? Kenapa kita berdiri? Karena kita hormati tamu yang datang, tamu hebat. Tidak apa-apa kita berdiri, ada gubernur kita berdiri, tapi giliran mahallul qiyam tidak ada yang bisa mengalahkan mahallul qiyam daripada semua yang ada di tempat ini. Karena mahallul qiyam ini 01-nya para pemimpin yang ada di dunia. Presiden lewat 01-nya dunia. Banyak kita berdiri, banyak bahasa situ. Anta fil ansyri madasun laka kullul khalqita. Ya Allah, makanya hati itu enak. Ada orang merasakan mahallul qiyam itu menangis. Ada orang menangis pada saat mahallul qiyam karena dia rasakan itu lain dan Masya Allah. Makanya itu mahallul qiyam disunahkan menyemprotkan wangi-wangian. Mahallul qiyam itu disunahkan menggosok parfum karena wewangian itu disukai oleh para malaikat. Semakin wangi ruangan ini, maka para malaikat masuk mengiringi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wewangian. Makanya kalau di rumah itu setiap malam Jumat ada orang bakar-bakar dupa. Apa maksudnya itu? Setiap malam Jumat dan hari Jumat itu Ka'bah dikelilingi dengan dupa-dupa. Bukan dupa-dupa yang dibakar kayak gula merah, bukan begitu, harum. Jangan kau bakar dupa karena ada tujuanmu. Ada orang bakar dupa karena mau bertapa. Beda tuh. Bakar dupa itu apa hukumnya? Hukumnya bakar dupa itu apa? Sunnah. Wangi-wangian, semproki wangi-wangian di ruangan. Kalau ada orang rumahnya selalu dimasuki dengan baju halus, ada rumahnya tidak nyaman, setiap malam Jumat semprotkan wangi-wangian di sudut-sudut rumahnya. Insya Allah setan itu terbirik-birik keluar, karena setan paling tidak suka bau yang harum. Makanya setan itu banyak nongkrong di kamar mandi karena banyak orang kecil tidak nasiran. Makanya kalau ada orang mau lihat mana lebih banyak setan di kamar mandi atau di luar kamar mandi, banyak setan. Makanya banyak orang celaka kalau ada orang jatuh di kamar mandi, kalau tidak lumpuh mati. Stroke. Setan itu tempatnya di sudut-sudut. Makanya dengan adanya majelis ilmu begini, mau tidak mau kita akan diberikan apa oleh Allah? Semua kebutuhan kita akan dipenuhi oleh Allah. Dan dialognya para malaikat. Berdialog setiap menit. Malaikat itu berkeliaran. Seandainya di Makassar sini ada beberapa, setiap hari Ahad malam Senin ada beberapa pengajian, malaikat di mana-mana ada malaikat. Di mana-mana itu malaikat datang. Berdoa. Baca ditutup itu tadi. Ustaz Samir tadi terakhir ada penutupan pada saat mahallul qiyam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa salatullahi takza asyrafar rusuli Muhammad. Kepala, jaga hati, bersihkan hati supaya
kita semua ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang kita inginkan. Karena tidak ada satupun manusia yang berdoa yang tidak dikabulkan doanya, melainkan Allah cuma mengulur dan memuji apa yang kita minta. Memuji. Sabar pun. Nah, kalau ini hari kau berdoa langsung saya kasih kau, besok berhenti kau berdoa karena aku kasih. Makanya ada juga orang berdoa. Ini hari, ya Allah, saya ini susah. Kalau Allah kasih ini hari dia, berarti besok sudah berdoa. Kenapa? Karena dia sudah diberikan kemudahan. Makanya nak kasih lama-lama nak kabulkan doa Allah supaya apa? Supaya lama-lama kita berdoa. Supaya lama-lama kita berdoa. Makanya dari itu tetaplah kita selalu senantiasa mengingat Allah dimanapun kita berada, istiqamah dalam apa yang kita kerjakan, bersihkan hati, jangan kita sombong. Semua akan mati. Kullu nafsin sya'iqatul maut, tidak ada jiwa yang merata di muka bumi ini pasti akan mengalami yang namanya kematian. Hadanallahu wa iyyakum wa